Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 3 September 2021, saya akan membahas sekitar 20 saham untuk hari Senin tanggal 6 September 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang menawarkan titip dana trading, seperti itu. Oke teman-teman, bahasanya masih seputar 20-an saham yang saya ambil dari beberapa watchlist sebelumnya. Sebelumnya saya udah bikin watchlist, saya coba ulah lagi teman-teman. Saya coba ulah lagi beberapa yang masih menarik. Namun sebelumnya kita akan coba tengok dulu IHSG-nya, teman-teman. Saat ini IHSG-nya closing di 6.126,921, naiknya adalah 48,692 poin atau naik 0,8, closingnya adalah high-nya. Bentuknya seperti ini teman-teman, bagus secara bentuk ya. Closingnya dia lebih tinggi dari open-nya dan close-nya adalah high-nya. Berhasil tutup di atas, sebelumnya menjadi resistan ya. Berhasil tutup di atas 6.118. Supportnya hari ini, support candle ada di 6.057, support di bawahnya pagi tadi ya, pagi tadi sebelum opening itu 6.037, karena sudah berhasil menembus resistan di 6.120, maka supportnya sekarang menjadi di 6.120, resistan candle berikutnya ada di 6.148. Oke, kita akan langsung ke sahamnya. Yang pertama adalah United Tractor. Hari ini akhirnya berhasil menembus dua resistan. Yaitu yang pertama adalah di kisaran 38,2 retracement, yaitu di 20.525 ya. Terus resistan candle berikutnya di 20.920. Lanjut naik ke resistan berikutnya di 21.178. Itu resistan 50 retracement. Kalau support sekarang karena berhasil menembus, supportnya ada di 21.100, saya cek dulu, 21.140-an. Supportnya, resistannya berikutnya ada di 61,8, yaitu di 21.800. Bagus ya teman-teman pergerakannya. Dan ini cukup lama saya tracing dan bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang, double bottom ini ada target sampai di MA 200, kisarannya di 22.400. 22.400, ya, kisaran di 78 retracement sekitar itu. Oke, kemudian adalah Indo Tambang Raya yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Hari ini berhasil mendekati atau hampir masuk ke uptrend price channel. Jadi ini kan kemarin dalam koreksinya dia sampai 61 target 38. 61 tuh di sini ya, di 15.130, berhasil mencapai target penguatannya ke 16.150. Lanjut lagi ya, perfect bullish ya harganya, perfect bullish MA5 di atas 20, di atas 200, kembali lagi on track dan masuk ke uptrend price channel. Perhatikan, masuk ke uptrend price channel ini bagus sekali karena pergerakannya akan on track naiknya. Untuk support sekarang ada di 23,6 retracement atau di 16.770. Tapi lebih bagus lagi kalau minimal ke 17.100. Hari ini sepertinya memang harinya tambang batubara, saham-saham batubara teman-teman ya. Ini ada saham ini, PTBA juga ya, saya bahas kemarin juga. Dia dalam tren naik ini, dia sudah terkoreksi ya, koreksinya juga udah mungkin ini sudah sampai 71 retracement ya. Terus dalam tren turun ini dia udah naik ke atas menembus resistan 23, 38, 50, 61.
Jadi hari ini menembus dua resistan, yaitu di 2225 dan 2250. Support ada di 2000, di 61 retracement, yaitu di 2260, resistan ada di 2310. Berikutnya Adaro yang juga ikut bergerak teman-teman ya. Adaro ini kan sebenarnya ada uptrend price channel, jebol terkoreksi ya, terkoreksi kalau kita lihat nih dari tren. Ini kalau kita lihat dari tren ya, tren besarnya ya kan dalam tren turun ini terus menembus resistan hampir sampai 61 di sini. Tetapi terus terkoreksi. Terkoreksi sekarang kembali lagi berhasil tembus di atas support yang udah dijebol. Waktu itu support dijebol kan, ambil support bawahnya di 23, sekarang menembus lagi resistan 38 di 1330-an, hari ini berhasil ditembus sehingga support ada di 1330, resistan di 1380. Indika Energi ini sebenarnya kembali lagi masuk ke satu tren dia. Ada satu trennya teman-teman nih, saya tarik dulu trennya. Ya, ini kan dia naik lagi di atas trennya ini. Namun demikian untuk bagusnya dia harus di atas 1440. Closing-nya kan 1410 ya, kurang dikit. Dia harus ada di atas MA, maksud saya berada di atas, ya bener sih MA 200. Berada di atas MA 200 sekaligus juga ini apa retracement 23,6. Untuk support ya dia sekarang masih di kisaran 1315. Resistan di 1450, 1460 di MA 200-nya. Kemudian Delta Dunia akan bagus apabila bisa keluar dari 325 atau di atas retracement 23,6. Bagus lagi kalau di atas 38,2 atau di 350. Oke, berikutnya Astra International dalam tren turun. Astra International hari ini berhasil menguat lagi di atas resistan pertama atau di atas ini retracement 23,6, yaitu di atas 5180. Supportnya sekaligus menjadi supportnya 5180 dan resistannya ada di 5515. Jadi ini pergerakannya sih masih belum banyak teman-teman ya. Nanti area confirmnya adalah di sini di atas 38 retracement. Oke teman-teman, saham yang kemarin saya bahas pergerakannya bagus adalah Bank Danamon, namun demikian hari ini koreksi. Ya wajar saja kalau Danamon koreksi ya karena ini saham awalnya memang harganya tinggi. Jadi sangat mungkin orang-orang yang ada di atas di sini sementara mungkin akan mengamankan modalnya dulu untuk keluar dulu. Bisa jadi kalau ngelihat harganya kemarin mulai koreksi, berarti kemungkinan orang-orang yang nyangkut ini adalah orang-orang yang megang di harga yang saya kotakin ini. Kalau dia belum average down, tentu harganya dia pada saat BEP ada kemungkinan orang tersebut akan keluar dulu. Keluar dulu untuk mengamankan modalnya. Nah kalau kita lihat koreksinya saat ini sampai berapa, ya saat ini Danamon koreksi 38,2. Ini agak ekstrim sih koreksinya. Jadi memang ada kemungkinan akan ngetes juga ke kisaran 2500 Danamon. Ya wajar aja sih, ke 2500 kan angka bulat ya, karena sekarang harganya di 2690, ke 2500 kan sedikit. Jadi ada kemungkinan ngetes di sini teman-teman. Kalau besok hari Senin nggak naik. Kenapa? Karena closingnya tidak percaya diri dan closing di bawah 38,2 dengan tidak percaya diri, sehingga ada target sampai 61 atau di 2500 target penurunannya. Baik teman-teman, berikutnya adalah BEX. BEX itu di bawah 100 di kisaran 90-92 itu adalah menarik teman-teman. Itu adalah menarik. Oke, kita akan lihat dulu. BEX itu malah kemarin koreksinya sampai 92. Ya, sampai 92 ini coretan lama. BEX itu sampai 92 ini menarik, dua garis ini menarik. Terus dia hari ini sudah naik ya. Jadi dalam tren turun ini sampai dasar
Di 0 sampai kisaran 99 itu cukup menarik karena itu adalah area spekulatif buy dan terus di atasnya adalah konsolidasi sebentar. Hari ini break hampir break 2 resistan teman-teman. Yaitu di 103, 107, 110. Memang jaraknya sempit karena karena tren yang saya ambil adalah sempit juga. Berikutnya saham yang kemarin saya pantau, Kios, hari ini terkoreksi teman-teman ya. Kita hafalin aja dulu. Ini saham tradingan nih sebenarnya karena ketika naik dia juga ada perlawanan, naik ada perlawanan. Nah, bisa jadi juga perlawanan hari ini kemungkinan besar dari orang-orang yang masih nyangkut di sini. Jadi itu wajib diwaspadai. Nanti kalau sudah tembus resistannya, sudah berhasil membersihkan resistan volumenya, maka akan lebih lancar seperti itu. Jadi untuk support sekarang masih digunakan di bawah di 1015 resistan karena belum berhasil ditembusnya, maka masih di 1200. Baik teman-teman, berikutnya adalah ASA. ASA saat ini naik secara perlahan, tidak sesignifikan kemarin-kemarin ya teman-teman. Ini naik tapi saat ini perlahan aja naiknya. Setelah dia terkoreksi sampai 61, ada memang target kenaikan sampai 32,8 dan kecapai hari ini naik lagi 2 hari ini sampai di resistan 23,6. Namun belum berhasil ya teman-teman. Jadi masih di kisaran antara 23 sampai 38. Ini kalau saya gambarkan. Nah, ini ya. Jadi dalam tren naik ini terkoreksi, dalam tren naik kecil ini terkoreksi sampai 61. 61 dia mau menguat atau mau menembus 23 tapi belum berhasil. 23 tuh sebelumnya support saat koreksi, sekarang menjadi resistan kalau belum berhasil ditembus. Oke teman-teman, berikutnya adalah PTRO. PTRO dalam tren kenaikannya terkoreksi sampai 38, namun dari 38 tuh dia mantul lagi menembus 23 dan hari ini tembus 100. Bagus sekali ya PTRO ya. PTRO bagus dan secara pergerakan seperti ini teman-teman bisa ngelihat dalam monthly-nya dia oke sekali. Dalam tren turun monthly-nya dia naik sampai hampir 61, turun lagi dan sekarang mulai menembus 50. Dalam weekly-nya teman-teman seperti ini saya sampaikan ada uptrend price channel yang cukup terbaca. Uptrend price channel yang cukup terbaca dalam tren turun ini terkoreksi naik sampai hampir 78,6 dan membentuk uptrend price channel. Cuman saat ini dia berada di puncak dari uptrend price channel. Nah, puncaknya itu biasanya dia ketika nyampe di puncak turun seperti ini ya. Ini turun ya, turun. Apakah akan turun dalam minggu-minggu besok? Kita cek ya teman-teman, kita cek. Kita mengamankan diri saja dengan waspada. Seperti ini. Kalau ngelihat seperti ini artinya apa? Artinya jelas sekali bahwa ini PTRO ini cyclical. Dia cyclical, pergerakannya adalah siklus cyclical ya. Kalau ngelihat saham cyclical seperti ini, maka teman-teman sebaiknya masuknya di bawah-bawah ini aja. 2000 saya katakan di forum di ini tele adalah sebagai support dari uptrend price channel. Jadi support-supportnya ya ini, support-supportnya ya, ini support-supportnya, ini supportnya di bawah-bawah itu teman-teman. Usahakan kalau membeli di area-area bawah itu ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah INKP. INKP saat ini masih dalam pantauan, udah 4 hari ini dia mencoba menembus line yang saya bikin ini. Apakah ini akan membreak rule atau mematahkan anggapan saya bahwa INKP dan juga termasuk TKIM ini kalau naik terus turun. Kalau dulu memang naik turun, setiap turun ada kenaikan tapi turun lagi, ada kenaikan turun lagi. Apakah the next dalam beberapa hari akan seperti itu atau enggak? Jawabannya hanya market yang bisa kasih tahu ke kita, berarti kita harus nunggu beberapa hari ke depan. Kalau yang sudah positioning, keep aja, sepanjang tidak ada volatilitas berlebihan, hold aja. Tapi kalau sudah volatilitas hariannya cukup tinggi, lebih baik take profit dulu.
Juga sama untuk TKIM, teman-teman. Untuk TKIM saat ini 4 hari pause atau beristirahat sejenak di supportnya. Jadi resistan sebelumnya udah ditembus, yaitu di resistan pertama 23,6 retracement di sini di 7440-an berhasil ditembus, dan saat ini nangkring di situ, istirahat dulu, narrow range atau konsolidasi. Sepanjang tidak turun lebih dalam, teman-teman santai aja bagi yang sudah positioning di bawah. Tapi kalau misalkan nanti ada volatilitas berlebihan, biasanya adalah di bawah 38 retracement, lebih baik exit dulu. Jadi kira-kira kalau misalkan dia terkoreksi di kisaran 7360 ya, mungkin keluar dulu atau take profit dulu aja, seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah LPPF yang sudah cukup sering saya bahas ya. LPPF saat ini dalam sekitar 3 hari ini dia istirahat di puncak ya teman-teman. Jadi setelah nanjak cukup jauh tuh dari 1700, koreksi sebentar di sini. Koreksi sebentar di sini ya, terus mulai ada koreksi-koreksi. Dan ketika sudah tembus high-nya di sini di 2750, dia sudah 3 hari ini terkoreksi. Kalau kita lihat nih ya teman-teman, kalau kita lihat harga sekarang ini apakah merupakan target? Kita cek dulu. Bentar. Saya seret ke bawah. Ya, targetnya belum teman-teman. Targetnya ada di 3400, tapi mungkin ke arah situ masih perlu retracement atau koreksi ya. Saat ini untuk koreksinya dia masih kecil. Ini perhatikan teman-teman. Perhatikan nih dalam tren naik yang saya ambil. Saya ngambil trennya itu dari sini. Dalam tren naik yang saya ambil ini, dia terkoreksinya saat ini masih kecil banget ya. Masih separuh dari 23 retracement. Masih kecil banget pokoknya koreksinya. Untuk supportnya dia ada di kisaran 2825, kemudian 2700. Resistan jelas ada di 3000. MPPA juga demikian teman-teman. Ini udah sekitar 4 hari ini harganya short range, bergerak sempit. Kalau kita lihat pergerakannya sempit ya. Di sini juga ada, sekumpulan candle, di sini juga membentuk sekumpulan candle. Ya cukup berat ya rasanya menembus di kisaran ini 1030. Ada apa? Kenapa cukup berat? Kita tengok memang di kisaran itu harga sekarang ini, harga di 1025 ini adalah 23,6 retracement. Dia adalah support, awalnya sebagai support karena harganya di bawahnya sehingga menjadi resistan. Jadi sini nih, di 23,6 dalam tren naik ini kan supportnya ada di sini nih, support nih. Ini kan ada support nih. Nah, dia itu sekarang berada di support. Supportnya karena belum berhasil ditembus, masih menjadi resistan. IMJS teman-teman, IMJS ini masih kenceng juga energinya. Ya, IMJS masih kenceng energinya. Di sini saya mau jelaskan teman-teman, bagaimana saya bisa dapat IMJS. Apakah saya dapat bisikan? Apakah saya dapat dari grup lain? Apakah saya baca news? Enggak teman-teman. Saya enggak baca berita. Saya enggak main-main ke grup lain. Mana sempat saya. Waktu saya kalau bisa saya gunakan untuk me time daripada untuk cari bisikan di grup. Enggak sempat saya. Me time untuk chatting sama teman-teman seperti itu, yang santai-santai seperti itu aja. Cuman memang malamnya saya selalu memantau chart seperti ini, dan seperti ini teman-teman. Satu bentuk candle yang seperti ini adalah narrow range atau konsolidasi. Ini wajib dipantau. Kenapa? Karena ada satu quote penting di dalam trading saham bahwa narrow range atau consolidation tend to produce atau cenderung untuk menghasilkan explosive moves atau satu pergerakan naik yang kencang seperti ini. Eksplosif pertama terjadi setelah warna kuning ini teman-teman. Setelah warna kuning terjadi eksplosif. Tetapi juga mesti kita sadari bahwa sebelumnya untuk IMJS pernah tinggi. Jadi dimungkinkan adanya eksplosif kenaikan itu di sini akan dilawan oleh orang-orang yang nyangkut.
Di sini adalah warning pertama ketika ada percobaan untuk naik, tapi ada perlawanan, maka biasanya movers akan ngelihat dulu, akan menghitung dulu seberapa banyak sih yang ada di sini seperti itu. Setelahnya biasanya ngelihat sekali sudden, upside seperti ini, saya nggak begitu tertarik. Tetapi saya pantau besoknya, oh besoknya turun, tapi besoknya membentuk konsolidasi terus. Berarti dia masih menghimpun tenaga untuk dipakai untuk menjebol resistan. Dan nyatanya di area kuning ini teman-teman, bener, dia jebol sekali waktu itu saya bahas. IMJS ada something dan kita perlu nunggu beberapa hari apakah dia akan retest, dan dia retest di sini, dia retest atau pullback atau ngetes lagi resistan yang udah ditembus dan menjadi support, dites lagi. Dan karena merasa sudah cukup, tidak ada lagi perlawanan dari sini. Dan seharusnya orang-orang di sini udah sadar bahwa IMJS mau naik. Karena dibiarkan mungkin tidak diguyur, atau mungkin juga orangnya sudah keluar kemarin-kemarin, maka akhirnya gaspol lali mulih seperti itu. Ya seperti ini. Gaspol 3 hari konsolidasi di sini sedikit. Nah, di sini juga menjadi ajang pemantauan, dipantau koreksinya berlebihan nggak? Ternyata enggak, lanjut lagi naik ke atas. Jadi memang ada something di IMJS. Taunya dari mana, Pak? Ya taunya dari tadi cerita konsolidasi, mencoba naik tapi dilawan, mencoba konsolidasi lagi kumpul tenaga, mencoba naik dilawan, retest lagi. Memang perulangannya selalu seperti itu. Konsol, break, diguyur atau enggak. Kalau diguyur konsol lagi ada percobaan nggak? Percobaan oke, nggak diguyur gas. Gas ada yang sebagian take profit nggak berapa gede volumenya, sikat lagi gas terus seperti itu. Memang kayak gitu teman-teman, itu juga bagian dari ilmu tape reading seperti itu. Saya memantaunya juga seperti itu. Jadi sekali lagi, technical simple, technical jalanan seperti ini mungkin teman-teman nggak akan dapat di buku. Tapi setidaknya kalau teman-teman gaul sama trader-trader yang sudah cukup lama, maka mereka akan bisa membagi sharing ilmu-ilmu seperti ini, termasuk tape reading, termasuk bit offer analysis seperti itu. Oke, kemudian adalah IMAS. Kalau IMAS ini saat ini menurut saya sih pergerakannya mengikuti dari IMJS. Kalau dulu saya lebih suka IMAS, kalau sekarang karena perulangan yang tadi, urut-urutan flow pengamatan yang di IMJS tadi saya rasa tidak terjadi di IMAS, maka saya kecenderungannya lebih suka ke IMJS. Pergerakannya juga tidak sama ya teman-teman. Dalam tren naik memang naik terus koreksi, mantul sebentar, tapi tidak ada perlawanan lebih dari ketinggian kemarin. Jadi boleh dibilang ya saat ini dalam tren naik ini kembali lagi ke 50 atau separuh dari tren naik ini. Ya kalau kita lihat dari harga sebelumnya ya wajar, karena untuk IMAS ini kan dulunya pernah tinggi. Bisa jadi orang-orang yang masih nyangkut di sini akan mencoba untuk keluar, mengamankan modalnya dulu. Apalagi udah BEP, sudah dari Desember nyangkut, keluar dulu seperti itu. Saya rasa juga teman-teman kalau masih nyangkut dari bulan Desember, terus teman-teman harganya sekarang BEP ya, otomatis keluar. ASRI teman-teman. ASRI adalah juga saham yang breakout dari narrow range atau konsolidasi. Breakout. Ini ilmu simpel aja kok. Akumulasi terus, breakout. Nah, kok sekarang diguyur, Pak? Kuncinya begini untuk ASRI. Kemarin breakout, hari ini naik tapi diguyur. Besok teman-teman pantau guyurannya masih ada nggak? Bisa jadi guyuran ini adalah orang di sini. Saya bilang besok pantau, mungkin besok akan turun-turun gini. Kalau misalkan ada perlawanan lagi seperti ini, di sini ini masih siap teman-teman untuk mengguyur. Ya, saya rasa seperti itu. Dan mungkin dia akan seperti ini. Nah, sampai kira-kira equilibrium di sini udah kesentuh, sampai kira-kira keseimbangan antara buyer seller yang mau ngeguyur sellernya ini udah imbang. Kalau ketika udah imbang dan ketika buyernya udah lebih kenceng powernya daripada seller, maka saham itu akan terbang. Jadi pantau aja dalam beberapa hari ke depan.
BSD breakout dari ini resistan yang saya bikin ini, ada resistan, dia breakout hampir menembus resistan 23,6. Teman-teman perhatikan untuk hari Senin apakah kuat menembus 985 ya. SMRA juga sama teman-teman, breakout dari base-nya 0 sampai 23. Tetapi kalau kita lihat di area sini banyak keruntelan. Banyak keruntelan. Artinya apa? Ya artinya kemungkinan nanti kalau naik, ya kalau di sini nih dengan harga saat ini saya rasa per hari ini belum ada guyuran. Tapi kalau misalkan nanti sampai 50 retracement atau di sekitar 900, cek lagi apakah ini ngeguyur atau enggak. Kalau ini nggak ada guyuran, kemungkinan mereka sudah average down semua harga bawah. Jadi tinggal larinya aja. Oke, berikutnya saham yang nggak saya miliki tapi saya pantau. Kenapa Pak kok dipantau? Nggak dibeli kok dipantau? Karena saya adalah pengamat. Saya mengamati satu pola dan saya menerapkan atau apa istilahnya, saya mengamati pola dan saya mencocokkan dengan ilmu yang saya dapat. Fase gerakan saham. Bahwa gerakan saham itu selalu berulang. Terus fase-fase turun yang lama seperti ini, biasanya nanti akan ada fase konsolidasi yang panjang di bawah membentuk base. Ketika konsolidasinya sudah cukup, akan breakout, itulah fase 1. Fase setelah fase-fase hampir breakout itu fase masuknya smart trader. Smart trader masuk di fase itu, biasanya umum belum tahu. Nah, umum masuknya di 2. Harganya udah naik. Udah gerak di running trade. Nah, nanti umum masuk lagi deket sini, bahkan di 3 masih masuk. Di situ smart trader sudah mulai take profit, jualan sebagian. Nanti yang trader yang nggak smart beli lagi di sini, beli lagi di sini. Kalau misalkan siklusnya berulang, ya dia mungkin akan nyangkut-nyangkut dikit. Tetapi kalau money management dia bagus, ya mungkin nyangkut dia juga bisa lepas seperti itu. Jadi setiap siklus, setiap saham memiliki siklus, mungkin walaupun naik, tapi siklusnya walaupun secara tren jangka panjang naik, tetapi siklus tetap ada seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Ini maksud saya setelah tren turun ya teman-teman. Setelah tren turun panjang, nanti akan naik, nanti akan ada sedikit penurunan dan misalkan sudah cukup atau sudah secara overall makernya udah take profit, maka harganya cenderung akan membentuk satu pola turun lagi seperti itu. Perulangan. Tapi jangka waktu perulangan itu saya nggak bisa bilang berapa lama. Karena itu sangat-sangat customize, sangat-sangat beda, sangat-sangat berbeda antara satu saham dengan saham yang lainnya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.